Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita balik lagi nih dengan pembahasan One Piece. Kali ini aku pengen ngebahas nih tentang uniknya hubungan Luffy dengan para tangan kanan dari setiap Yonko. Soalnya tanpa kita sadari guys, Luffy itu secara nggak langsung selalu dibuat berhubungan sama orang-orang nomor 2 di setiap krunya Yonko. Misalnya aja nih ya, kita mulailah dari Silver Relic. Yang emang sih kaptennya bukanlah Yonko karena kan saat di eranya, tapi mereka lah satu-satunya kru yang berhasil menemukan harta yang berada di pulau terakhir. Tapi meski bukan Yonko yang pernah dikonfirmasi secara resmi, kekuatan dari Roger sendiri pasti jelas berada di level orang-orang yang bisa menguasai lautan. Makanya contoh pertamanya kita mulai aja dari Relic yang entah bagaimana bisa memiliki hubungan sangat baik dengan Luffy guys. Ya sebenarnya bisa dibilang sih orang yang memiliki peran besar sehingga Relic bisa memiliki hubungan yang baik dengan Luffy. Tentunya karena salah satu orang terdekat dia. Ya siapa lagi ya kan kalau bukan Akagami no Shanks. Tanpa perkataan dari Shanks yang membuat Relic menjadi tertarik untuk berbicara dengan Luffy, mungkin saat ini guru dari Luffy ya bukan Silver Relic guys. Karena jelas Relic ini nggak memiliki kepentingan apapun yang mengharuskan dirinya untuk berhubungan atau berbicara dengan seorang Rocky pada saat itu. Well, kita semua udah tahu lah ya seberapa dekatnya hubungan dari Silver Relic dengan Luffy ini. Soalnya dia juga bisa dibilang menjadi salah satu alasan kenapa Luffy mau menghentikan dulu perjalanannya dan fokus untuk berlatih hingga sampai ke level dimana dia itu bisa bertahan di dunia baru. Ya, kalau bukan berkat bantuan dari seorang Relic, kita mungkin gak bakalan bisa lah melihat Luffy yang memiliki kekuatan dan perkembangan luar biasa, khususnya dalam hal penggunaan haki guys. Terus lanjut lagi kita masuk nih ke hubungan Luffy dengan tangan kanan dari Shirohige, ya Marco. Dimana hubungan mereka itu bisa dibilang dimulai sejak Arc Marineford. Ya meski diawali dari perintah kaptennya sih yang menyuruh Marco untuk melindungi Luffy agar dia gak mati guys. Namun pada akhirnya Marco sampai ke titik di mana dia itu melindungi Luffy karena dia merasa kalau Luffy adalah bukti dan harapan terakhir dari seorang Ace. Dan kematian Luffy akan menjadi aib bagi kelompok bajak laut Shirohige. Sejak saat itulah kemungkinan Marco ini mengakui keberadaan dari seorang Luffy guys. Makanya sampai sekarang pun Marco yang awalnya udah gak ikut bertarung dengan siapapun, setelah kekalahannya dalam perang balas dendam melawan Kurohige, akhirnya mau keluar dan membantu Luffy saat mereka mau menghadapi perang besar di negeri Wano Kuni. Ya keberadaan Marco di sisi Luffy udah bisa dibilang semacam kayak aliansi lah. Dimana ketika nantinya Luffy membutuhkan bantuan pun Marco pastinya ya akan datang dan membantu Luffy sebisa dirinya. Sementara itu kalau dua hubungan Luffy yang terbentuk sebelumnya dikarenakan pihak ketiga atau orang lain guys, pertemuan Luffy dengan Katakuri bisa dibilang menjadi salah satu yang unik. Soalnya kalau kita hitung-hitungan ya, Luffy itu yang merupakan seorang kapten harusnya kan gak berhadapan dengan orang kedua di kelompok lainnya. Karena kan biasanya kan ada Zoro yang mengurus orang yang akan mengganggu pertarungan Luffy tersebut. Akan tetapi, karena sejak awal nih niat kedatangan sebagai kru SAP ini emang bukanlah untuk bertarung, makanya yang awalnya mungkin kita berharap Whole Cake Island akan menjadi pertarungan Luffy melawan Big Mom, malah tiba-tiba aja ya kan berubah menjadi pertarungan Luffy melawan orang terkuat kedua di bajak laut, Big Mom guys. Ya hubungan Luffy dengan Katakuri bukanlah hubungan seperti sebuah aliansi ataupun teman sih. Hubungan keduanya itu murni hanya saling respect aja satu sama lain ya. Karena kan mereka telah sama-sama bertarung sampai ke titik darah penghabisan lah. Tapi menariknya nih, hubungan Luffy dengan Katakuri ini dibuat seperti sebuah koin di mana dua sisinya berbeda. Karena keduanya sekilas terlihat sama tapi ada perbedaan yang besar guys. Yang akhirnya itu kayak membuat bumbu pertarungan Luffy melawan Katakuri menjadi sangat berkesan. Kalau kita perhatiin lebih jauh ya, di momen awal pertarungan Luffy dengan Katakuri, apa yang Katakuri coba lakukan guys? Ya cuma ingin membuktikan kalau apa yang Luffy lakuin, dia bisa melakukan jauh lebih baik. Itu tuh motivasi awalnya kan. Nah hal itu dipicu karena mungkin kemiripan sifat dari buah iblis mereka guys. Yang pada saat itu kita masih belum tahu ya kan kekuatan sebenarnya dari buah iblis Luffy. Tapi kalau kita lihat jauh ke belakang nih, sebenarnya kemiripan keduanya bukanlah dari situ, melainkan dari alasan mereka bertarung. Mereka tuh hanya ingin bertambah kuat untuk orang terdekatnya. Kalau kalian inget nih, Katakuri itu mulai merubah sifatnya setelah salah satu adiknya guys menjadi korban balas dendam dari orang lain. Hal yang mungkin akan terjadi juga ke Luffy setelah momen Luffy kehilangan Ace di depan matanya sendiri. Namun beruntungnya saat itu Luffy sedang bersama Jinbe dan Jinbe pun mampu membimbing Luffy sekaligus mengingatkan Luffy nih kalau ya dia masih memiliki teman-temannya yang masih menunggu dirinya.
Sayangnya hal itu yang gak dimiliki oleh Katakuri pada saat momen dia merasa harus merubah dirinya. Hingga akhirnya nih Katakuri pun ya hidup terjebak oleh topeng yang terpaksa dia buat sendiri. Yang menariknya setelah berhasil dikalahkan oleh Luffy, sepertinya itu Katakuri menyadari hal itu dan mungkin akan mulai kembali ke sifatnya yang acuh gak acuh seperti dulu. Soalnya seperti yang dikatakan Brule saat menemukan kakaknya guys, dia tuh sebenarnya awalnya udah bakal jatuh ke depan. Namun Katakuri tuh seolah sengaja menjatuhkan dirinya ke belakang dengan punggung itu mengenai tanah. Ya, dari momen pertarungan Luffy dan Katakuri nih yang berakhir saling menghormati satu sama lain dan melihat betapa Katakuri merasa lega setelah mengetahui Luffy bisa kabur dengan selamat dari wilayah kekuasaan Big Mom, mulai banyak orang juga yang merasa kalau Katakuri ini akan menjadi aliansi nih dari kru SHP, atau bahkan yang paling liarnya adalah mengatakan kalau Katakuri akan menjadi nakama Luffy selanjutnya guys. Kemudian nextnya nih, setelah pertemuan Luffy dengan Katakuri, tangan kanan Yonko selanjutnya yang terhubung dengan Luffy adalah King, yang merupakan tangan kanan atau orang kedua di bajak laut binatang buas. Kalau sebelumnya Relic dan Marco terhubung dengan Luffy berkat orang lain, terus kalau sama Katakuri Luffy ini terhubung karena pertarungannya, nah King ini memiliki hubungan dengan Luffy itu seolah-olah terhubung karena takdirnya. Soalnya seperti yang kita tahu ya, saat diselamatkan oleh Kaido di masa lalu, King itu sempat bertanya, apakah kau bisa mengubah dunia ini atau tidak? Ya, seperti legenda kedatangan Joy Boy yang mungkin King ketahui, sehingga pada awalnya King merasa kalau Kaido adalah Joy Boy. Lalu seperti yang dikonfirmasi oleh Zunisha kalau ternyata Luffy lah sang the next Joy Boy, ngebuat semua ini menjadi sangat menarik guys. Karena secara nggak langsung sebenarnya orang yang ingin ditemui oleh King adalah Luffy, yang disebut-sebut sebagai the next Joy Boy. Entah apakah sebenarnya ini ada hubungannya juga sama ras Lunarian atau enggak sih, tapi yang jelas hubungan Luffy dan King sepertinya terikat akan suatu takdir, di mana Luffy lah yang akan menjadi the next Joy Boy selanjutnya. Terus kita lanjut lagi nih, kalau kita ngomongin siapa tangan kanan Yonko yang lebih awal terhubung sama Luffy, ya jawabannya tentu Ben Beckman yang udah bertemu sama Luffy, bahkan sejak Luffy masih kecil dan belum berlayar ke lautan guys. Tapi sampai saat ini nih, karena kurangnya informasi yang kita miliki, jadi rasanya cukup susah buat tahu hubungan seperti apa yang mereka miliki. Karena harusnya jelas ya kan, Ben Beckman ini ya punya sedikit peran lah yang sama seperti Shanks, yang menjadi inspirasi Luffy untuk memilih menjadi seorang bajak laut dibandingkan angkatan laut guys. Cuma untuk memastikan semua hal itu, rasanya tuh kita harus bersabar lagi gitu untuk menunggu informasi pasti tentang bajak laut Akagami, yang sampai sekarang masih belum ada titik terangnya nih tentang apa sih tujuan mereka yang sebenarnya. Dan terakhir ada nama Jesus Bargis guys, yang entah apakah masih dia orang nomor 2 di bajak laut Kurohige atau bukan sih. Karena kan setelah kedatangan Shiryu, mungkin beberapa orang tuh banyak yang mengira juga kalau Shiryu lah orang yang terkuat kedua guys. Tapi kalau kita lihat dari siapa yang lebih tinggi posisinya, harusnya Jesus Bargis yang menjadi kapten divisi pertama bajak laut Kurohige. Ngebuat kita tuh bisa berasumsi lah kalau Bargis masihlah orang nomor 2 di bajak laut. Cuma kalau dari cover story terakhir yang memunculkan orang nomor 2 di setiap kelompok bajak laut, disitulah kita malah bisa ngelihat kalau Shiryu yang menghiasi gambar dari cover story tersebut. Jadi gini, daripada bingung ya kan buat nentuin siapa yang bakal jadi orang nomor 2 di bajak laut Kurohige, kita harusnya sepakat aja lah kalau mau siapapun, nantinya toh mereka yang kemungkinan bakalan menjadi musuh terakhir dari kru SHP gitu. Dan yang lucu sebenarnya guys, semua orang yang aku sebutin tadi tuh, kecuali dari kelompok bajak laut Kurohige ya, semuanya mulai dari Relic, Marco, Katakuri, bahkan King, selalu aja dihubungin menjadi aliansi atau bahkan nakama dari Luffy nantinya. Sehingga merekalah yang dianggap sebagai salah satu kekuatan yang akan membantu Luffy di perang akhir nantinya guys. Ya emang menarik sih gimana hubungan Luffy sama para orang nomor 2 di kelompok Yonko ini. Tapi kita tunggu aja nih, bakalan ada kejutan apa lagi di kedepannya, ya kan? Dan mungkin segitu aja konten kita kali ini guys. So see you again next time. Adios si Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.